Lalu poin apa yang Anda ingin dapatkan ketika Anda bertanya, apakah Allah menciptakan tulisan? Poin apa yang Anda ingin jajakan di situ? Saya sudah mengatakan kepada Anda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan manusia kemudian itu membangkitkan kecemburuan para makhluk termasuk malaikat, termasuk iblis. Sehingga mereka tidak mau sujud kepada makhluk bernama manusia itu. Karena manusia diberi kemampuan untuk berkarya, mencipta. Manusia menciptakan tulisan melalui upaya yang Allah berikan terhadap manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangankan tulisan, baja yang bertonton manusia bisa buat melayang di udara. Itulah hebatnya Allah menciptakan manusia itu. Kemudian Anda berputar-putar di situ. Padahal saya sudah jelaskan. Terkait dengan tulisan yang ada dalam kitab Anda, itu tulisan manusia, ciptaan manusia. Maka kalau dirubah, tidak ada masalah. Karena memang bukan karya Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Itu ciptaan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Beda. Al-Quran tulisan, kitabmu juga tulisan. Al-Quran ada jaminan dari Allah. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Dan kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Sekarang kitab Anda yang dituliskan Markus, Paulus, dan seterusnya. Ada jaminan dari Allah untuk menjaganya? Tidak ada. Kalau Al-Quran, stempelnya jelas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada di dalam kitab lain. Allah tidak pernah menjamin. Malah kalau di kitab Anda, itu diancam kemudian. Ya, diwanti-wanti oleh penulisnya kemudian. Musa mengatakan, ya, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah menunjukkan tegar tengkuk kalian. Banyak data di dalam kitab Anda yang mengatakan siapa yang menambah tulisan-tulisan di dalam kitab ini, siapa yang mengurangi tulisan-tulisan di dalam kitab ini akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau di Al-Quran mana ada yang kayak begitu? Al-Quran malah menantang. Silakan Anda rubah, silakan Anda buat semisal, silakan Anda buat tantangan kitab yang sama yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Tidak ada itu. Allah menantang kemudian. Al-Quran menantang alam semesta ini untuk bisa Al-Quran itu dirubah. Tapi tidak ada yang mampu merubahnya. Kalau kitab Anda, jangan sampai ada yang menambah-nambah. Jangan ada yang mengurangi. Artinya, tidak ada jaminan dari Allah terhadap kitab Anda. Makanya kitab Anda dirubah-rubah. Ya, semoga Anda sadar di situ. Ya, kembali kepada tema. Kita sekarang berbeda tema. Kemana Roh Kudus yang ada dalam diri Anda? Kok Anda bisa flu? Hayo, kok Anda bisa flu? Katanya ada Roh Kudus dalam diri Anda. Hayo, jawab itu. Oke, selamat pagi kepada semua teman-teman di dalam grup Yosua Hamasiasi ya. Oke, kepada teman-teman yang beri ucapan untuk dikembalikan untuk Anda ya, selamat pagi. Begini, kau punya percakapan kan, Yesus tak mampu melihat Allah dengan matanya. Saya minta bukti, mana buktinya? Bukti mana? Saya minta bukti, gitu kan? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Anda minta bukti bahwa Yesus itu tidak mampu melihat Allah atau tidak mampu melihat Tuhan pencipta alam semesta. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jangankan melihat, mendengar suaranya pun tidak. Nah, sementara Yesus sendiri mengaku sebagai seorang. Dia mengaku sebagai manusia. Artinya, Yesus tidak bisa melihat Allah. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Berarti termasuk Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau dikatakan semua orang tidak ada orang yang bisa melihat Allah, artinya yang melihat Yesus tidak sedang melihat Allah. Jadi Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia, ciptaan Allah. Fakta kemudian adalah Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, berarti Yesus dalam hal ini juga tidak punya kapasitas untuk mampu melihat kepada Allah. Kecuali kalau Yesus mencoba untuk mohon maaf, menipu atau membohongi atau membodohi, ya bisa jadi. Tapi faktanya dia mengatakan,
Tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Pahami itu. Oke, begini bosku. Ya, dengar baik-baik penjelasan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Begitu kan? Itu ayat dari mana bosku? Saya tanya kamu. Ayat dari mana kau ambil itu? Al-Quran atau Alkitab? Kalau di Alkitab, nah nanti saya cakap balik tuh. Tapi kalau di Al-Quran ya saya tidak tahu. Tapi kalau dalam Alkitab nanti saya akan bagi penjelasan. Saudara, tidak ada manusia yang mampu melihat Allah. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang segambar, yang sama dengan beliau. Jadi bagaimana mungkin kemudian manusia yang punya keterbatasan panca indera mampu melihat pencipta alam semesta? Jangankan pencipta alam semesta, benda yang paling terdekat dengan biji mata yang dijadikan sebagai alat melihat, itu tidak mampu melihat kelopak mata. Coba kamu tutup matamu. Bisa enggak kamu lihat itu kelopak matamu? Enggak bisa. Apalagi melihat pencipta alam semesta ini, enggak bisa. Ya, kamu berdiri di Monas. Coba kau lihat kota Makassar. Bisa enggak kau lihat? Enggak bisa. Apalagi Allah yang maha tinggi. Enggak bisa. Jadi jangan ngibul gitu ya. Kalau ada agama yang mengajarkan kamu ngibul, tinggalkan. Di dalam kitabmu, ini saya kutip, saya bantu agar kamu paham. Yesus sendiri menerangkan, ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bapa yang mengutus aku, wajahnya kamu tidak lihat, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Harusnya kamu percaya itu, karena Yesus yang mengatakan. Kamu jangan lagi tambah-tambahin. Itu kalau kau percaya Yesus, tapi kan memang kamu Kristen. Kristen itu kan nggak percaya Yesus. Kristen itu anti-Kristus, anti terhadap ucapan-ucapan Yesus. Anda itu pengikut Paulus, apa yang diajarkan Paulus dan kru itu yang Anda imani. Tapi perkataan Yesus Anda tolak, tapi membawa-bawa Yesus. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, tetapi pekerjaannya adalah mengikuti perintah manusia. Oke, jadi Yesus menerangkan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi jangan Anda berhalusinasi. Apa urusan kamu suruh saya membaca Bible? Apa urusan kamu? Apa urusannya? Kamu suruh saya membaca Bible. Sedangkan saya ini ada Alkitab. Ya. Bible itu Alkitab. Alkitab itu Bible. Jadi saya ada Alkitab. Apa urusan kamu? Oh, saya tidak paham. Apa itu Bible? Apa isi Bible itu? Saya tahu itu. Kamu harus belajar, kawan. Bible itu bukan Alkitab. Alkitab itu adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Sementara kamu tidak mengenal Allah. Yang kamu kenal itu adalah Theos. Ya. Lagian yang kamu sebut Alkitab itu adalah buku karangan orang-orang yang tidak dikenal. Hanya buku terjemah. Sementara kitab yang dimulai dengan sebutan Alif Lam itu merujuk kepada kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi. Sementara kitab Anda, buku Anda hanya tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Lukas, Markus, Paulus, itu siapa mereka tuh? Ya, jadi Anda harus belajar menggunakan label untuk mendudukkan buku yang kamu anggap suci, gitu ya. Jadi Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Nah, Anda harus malu di situ. Kenapa? Karena Anda mengambil nama lain Al-Quran untuk digunakan menutupi kitab Anda yang hanyalah biblos atau buku-buku. Belajar lagi. Oke, bos. Ini kau mengajar tentang tulisan ya. Dengar baik-baik, Anda mengajar tentang tulisan. Begitu kan? Tulisan itu siapa cipta? Apakah Allah yang mencipta tulisan itu? Ya? Apakah dalam Al-Quran itu Allah mencipta dia? Di dalam tulisan ayat-ayat dalam tulisan itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan? Apakah tulisan itu dicipta oleh Allah? Saya bagi tahu kamu.
Gimana buktinya Allah mencipta tulisan? Nah, dengar baik-baik, di manakah Allah mencipta tulisan? Saya tanya kamu ini. Nah, ini makanya saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang keyakinan, apalagi berbicara mengenai perbandingan agama, jangan terjun ke lapangan, jangan terjun ke medan perang kalau tidak punya ilmu. Al-Quran menerangkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas Allah menciptakan manusia dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan perangkap kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi dengan perangkap itu kemudian manusia bisa menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Oke? Jadi Allah itu mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Jadi manusia bisa menulis karena karya Allah yang membuat manusia itu mampu menulis. Dengan kemampuan menulis, maka dengan kata lain, Allah menciptakan tulisan melalui makhluknya bernama manusia. Sederhana. Makanya kaji Al-Quran itu dengan teliti. Terima kebenaran Islam itu dengan akal sehat. Jangan ditolak. Karena ketika Anda melawan arus, maka jatuhnya Anda kekafiran, jatuhnya kembalinya kepada neraka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sementara dalam kitab Anda justru hewan dipersamakan, disetarakan dengan binatang, dengan manusia. Sesungguhnya manusia dan binatang itu sama saja. Baca pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Itu kurang ajar itu, data-data seperti itu. Sementara di Al-Quran manusia itu sangat dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaannya dia kemudian oleh Allah diberi kemampuan menulis. Dengan kata lain, Allah lah yang menciptakan tulisan itu. Itu kalau Anda bisa menggunakan akal. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Oke, di sini yang saya mau cakap di sini kan Yesus termasuk urusan Allah yang gagal. Artinya Allah itu gagal ya. Allah yang gagal kan, gitu kan. Nah, jadi kalau Allah itu gagal, apa ini ceritanya? Apa? Ya kasih bagus sedikit tuh ayatnya. Ayat tuh kasih susun sedikit ya, baru saya boleh bicara. Nah, itulah kelemahan kalau manusia itu terlalu banyak makan makanan yang haram dan minum minuman yang haram. Otak nggak berfungsi sehingga kelihatan fisik dewasa, tapi ketika berbicara itu seperti anak kecil. Kalau Anda mengukur ketidakberdayaan manusia di dalam menjalankan misinya, di dalam kehidupan ini, Anda nisbahkan kepada Allah, maka celaka Anda nantinya. Kenapa? Contoh kasus, Adam diperintahkan oleh Allah di Gan Eden, di dalam kitab Kejadian, kitabnya agama Yahudi yang Anda ambil sebagai buku juga. Allah mengatakan jangan kau mendekati pohon ilmu pengetahuan, pohon baik dan buruk. Faktanya Adam mendekati bahkan memakan buahnya. Apakah boleh saya katakan Allah gagal? Bapakmu gagal atau teosmu gagal? Kan tidak. Nah, jadi terkait dengan hal itu, Musa alaihissalam juga membawa Bani Israel keluar dari perbudakan. Apakah Bani Israel kemudian taat kepada Musa? Tidak. Nah, apakah Tuhanmu gagal? Tentu bukan seperti itu. Orang dewasa berpikir di dalam mencari kebenaran. Lalu Yesus diutus kepada Bani Israel. Bani Israel tidak percaya, Bani Israel menolaknya. Apakah kemudian yang gagal di sini adalah Allah? Tentu tidak. Allah memberikan aturan main. Jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Kamu makan, apakah Allah yang gagal? Tidak. Yang gagal itu otak Anda. Agama Anda yang gagal, bukan Allah. Allah memberikan panduan. Layaknya negara ini memberikan rambu-rambu lalu lintas. Merah berhenti, kuning hati-hati. Ya, hijau jalan. Anda langgar, bukan pemerintah yang gagal, otak Anda yang rusak. Jadi benar kata teman saya, yang gagal itu adalah Yesus.
Yesus gagal menjalankan misinya. Ditolak dia oleh Bani Israel. Padahal kedatangannya hanya menyampaikan dia nabi. Inni Rasulullahi ilaikum. Tapi Bani Israel tolak. Gagal dia. Sebagai nabi gagal. Jadi jangan pernah mimpi Yesus itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu nggak mungkin gagal. Jadi nabi yang diutus kepada Bani Israel gagal misinya karena Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Seperti apapun hebatnya, ya mujizat yang diberikan oleh para nabi, dipertontonkan oleh para nabi, tetap aja mereka tegar tengkuk. Maka didatangkanlah pengganti dari Bani Ismail, sosok nabi yang menundukkan hukum bangsa-bangsa terhadap hukum Allah. Itu yang perlu kamu paham. Ya, jadi yang gagal di sini adalah Yesus karena tidak mampu membuat Bani Israel taat dan menerima kenabiannya. Tidak mampu membuat Bani Israel memahami dan menerima kerasulannya. Tidak mampu membuat Bani Israel taat kepada Injil yang diajarkannya. Justru iblis langgeng mengajarkan satu konsep yang tidak diajarkan oleh Yesus. Jadi pemikiran itu harus sekolah. Bukan cuma fisik yang ke sekolah, bukan cuma fisik yang ke universitas, tapi akal juga kudu di-upgrade pengetahuannya. Dan saya rasa dan saya lihat Anda tidak memiliki itu. Mohon maaf. Kalau ini tidak bisa dijawab, ya berartinya bagaimana itu bosku, gitu kan? Saya mau tengok apakah Allah mencipta tulisan itu. Mati di sini. Hai. Saya rasa begini, Anda tidak perlu memberikan penjelasan tentang Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya penjelasan sendiri tentang dirinya. Saya yakin kalau ketika Anda menjelaskan tentang Yesus, pasti larinya kepada ajaran pagan. Oh, Yesus itu sang firman. Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi manusia. Stop. Stop katakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus itu adalah hamba Allah, dia Nabiullah, dia Rasulullah yang senantiasa bersyahadat di hadapan Bani Israel. Jadi jangan Anda mengajarkan Yesus tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus tentang dirinya. Dan mohon maaf, saya lebih paham tentang Yesus daripada Anda. Itu Anda rasakan. Coba perkataan ayat kau pertama. Saya rasa. Itu Anda punya firasat. Ya. Anda tidak menggunakan di luar daripada Anda. Anda punya pendirian sendiri, begitu kan? tidak logik, sebenarnya tidak logik ya. Saya rasa Yesus tidak perlu begini, gitu kan? Anda rasa bahwa Anda merasa, Anda rasa macam Anda punya pikiran sendiri, begitu. Saya rasa, kau bilang kan? Saya rasa. Jadi di dalam Alkitab itu tidak saya rasa, begitu. Begini bro, Alkitab tidak mengajarkan saya rasa beginilah, macam konyol-konyol begini, konyol-konyol begini. Alkitab itu tidak mengajar seperti itu ya. Jadi Anda tersilap di situ ya. Oke. Nah, disinilah kalau Anda meninggalkan kodrat Anda sebagai makhluk yang sempurna. Padahal rasa yang diberikan oleh Allah itu adalah merupakan manifestasi daripada esensi sebuah kebenaran. Gula Anda katakan manis karena Anda rasakan. Garam Anda rasakan asin karena Anda rasakan. Ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menemukan sebuah fakta kalau tidak berkesesuaian dengan rasa yang Anda rasa? Kenapa saya mengatakan rasa yang ada dalam Al-Quran, rasa yang ada dalam kitab Anda berkesesuaian dengan fakta yang ada? Karena data dalil yang mengatakan itu berbeda dengan Anda. Yesus mengajarkan apa, Anda merasakan apa. Anda disuguhkan gula yang Anda rasakan, Anda katakan pahit. Anda dikasih madu yang Anda katakan pahit. Dikasih kemudian Anda empedu, Anda katakan manis. Dikasih utusan, Anda katakan pengutus. Dikasih manusia, Anda katakan dia adalah Tuhan. Ini karena adanya ya kebocoran otak. Sehingga otak nggak berfungsi dengan baik. Saya mengatakan
bahwa rasa yang saya katakan itu, ya meski saya tidak ngerti yang mana yang Anda maksud, bahwa Yesus mengatakan dirinya tidak ada pernah melihat Tuhan, itu fakta. Saya tidak perlu muluk-muluk mengatakan, oh Yesus itu tidak bisa melihat Tuhan. Padahal di kitab Anda mengatakan Yesus melihat Tuhan. Tapi karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Nah, sementara Yesus dilihat, Yesus didengarkan, bahkan dibunuh. Berarti Yesus bukan Allah. Berarti Yesus bukan Bapa. Disinilah harus dipakai otak. Kalau Anda mengatakan, oh Yesus itu bisa melihatnya, mana buktinya? Nanti Anda menunjukkan dalil Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Betul. Yesus memang menyatakan tentang Allah. Bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha suci. Allah itu tidak bisa didengarkan suaranya oleh manusia biasa. Allah itu bukan makhluk dan seterusnya. Memang Yesus yang menyatakan tentang Allah itu. Tidak salah, karena itulah sembahlah Allah. Jangan kau sembah Yesus. Oke? Semoga Anda bisa tersadarkan. Bos, saya punya soalan lain, kau jawab lain kan? Macam mana itu bos? Saya cakap apakah Allah itu mencipta tulisan? Saya tanya dulu sama kamu ini harus dijawab. Dijawab baru saya akan mulai lagi. Ya, jangan di soal, lepas itu jawaban kamu lain. Ya, kalau lain jawaban kamu, artinya apa itu bos? Macam tidak ada kan? Saya sudah menjawab kawan ya, bahwa Allah menciptakan sosok makhluk kemudian yang membuat iri para malaikat, yang membuat iri para iblis. Kenapa? Karena manusia dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan ciptaan. Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itulah hebatnya Allah. Allah mengetahui bahwa manusia itu potensi yang dimiliki sangat luar biasa. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, para makhluk lain ya, itu protes. Kenapa kau mau menciptakan lagi manusia? Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Ternyata rahasia yang tersimpan itu kemudian adalah manusia itu jangankan menulis, baja yang bertonton bisa dia terbangkan dari tempat satu dari tempat satu ke tempat yang lain. Manusia mampu menciptakan pesawat, baja bertonton bisa terangkat. Apalagi kau hanya sekedar menulis. Siapa karya itu? Karya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna. Sang pencipta. Wal insa. Dia yang menciptakan manusia yang begitu sempurna untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Lalu kemudian Allah menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jangankan menulis, ya, Allah melalui makhluknya Allah bisa apa saja. Hanya saja sebagian daripada makhluknya itu kufur, ingkar, mematikan akal sehat, membuang logika demi untuk menganut ajaran paganisme, menyembah kepada sesamanya makhluk. Semoga Anda bisa paham ini. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Oke, sebelum apa-apa yang dibahasnya, pasti orang kurang cakap nih. Yus, kau tidak pergi sembahyang. Sekarang hari Minggu. Kau tidak pergi gereja kali, gitu kan? Jadi saya di sini dahulu saya cakap ya, sebelum orang cakap saya cakap. Saya lagi demam, kurang sehat ya. Kurang sehat semalam makan, tata apa makan sudah makan terlalu banyak. Lepas itu asam-asam lah. Demam saya sekarang, selisima. Terus dibangun-bangun selisima, apa kurang sehat nih. Mandi tadi mandi, terus mandi saya keluar sekejap, wah macam pening-pening kepala saya. Pening, demam lah, kira demam gitu. Jadi saya tidak dapat sembahyang ya. Oke, jelas ya di sini.
Oh ya, semoga Anda cepat sembuh ya. Tapi sebenarnya gini loh kawan. Orang Kristen itu sebenarnya nggak perlu sakit. Ya, bukan nggak perlu. Semestinya nggak sakit. Dan orang Kristen itu semestinya nggak bodoh. Dan orang Kristen itu ya semestinya berlaku seperti Tuhan. Kenapa? Pada diri mereka konon ceritanya ada Tuhan. Ada Tuhan kawan pada diri kalian itu. Ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu katanya Tuhan. Jadi seharusnya kalian itu nggak perlu sekolah. Kenapa? Ada Tuhan di dalam diri Anda. Orang yang kerasukan setan saja mampu melakukan hal-hal yang dahsyat. Loh, kalian yang merasuki Tuhan. Luar biasa kan? Ada Roh Kudus di dalam diri kalian. Jadi kalau sakit seperti itu mah, aduh, kemana Tuhannya? Ya, harusnya kalian itu nggak usah naik pesawat. Kalau mau ke luar negeri langsung aja sekejap. Mau Amerika, ting, langsung tiba-tiba muncul di Gedung Putih. Ya kan gitu. Harusnya begitu kalian itu. Karena kalian punya Tuhan di dalam diri kalian masing-masing. Ada Roh Kudus. Tapi faktanya masih juga sakit, baru juga plus sudah nggak pergi ke tempat tempat happy happy. Biasanya kan kalau hari Minggu tempat happy happy, tempat baca-baca biblos gitu. Harusnya masa baru flu aja sudah kayak begitu. Terus Tuhan yang ada dalam diri Anda itu kemana? Tidur. Aduhai. Siapa di dalam Kristen cakap saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah tua? Di mana kayaknya? Saya terus terang saya cakap, saya dalam Kristen, saya tahu sakit itu adalah dalam diri kita sendiri yang melakukan itu, baru kita menjadi sakit. Ya, tapi dalam Alkitab tidak mengajar, dia bilang Kristen ini tidak pernah sakit, Kristen itu selalu sembuh, Kristen itu selalu sehat, lepas itu tidak pernah tua, begitu kan? Tidak ada dalam Alkitab itu. Kalau kamu tahu betul-betul, baca itu Alkitab, bacalah Alkitab, jangan baca Al-Quran ya, gitu. Jadi tidak ada itu. Orang Kristen paham, yang sakit, dia pernah sakit, jatuh sakit ya, memang itu kebiasaan lah. Karena semalam mungkin saya terlalu banyak makan itu ice, minum ice yang sejuk-sejuk, lepas itu asam-asam, terlebih makan, jadi saya punya perut tidak dapat kontrol, maka dia jadi panas, maka saya pun pening tuh, begitu. Ini dokter punya sudah, bukan Alkitab sebenarnya. Karena Anda berbuat kelebihan makan, maka Anda pening, begitu. Kau makan 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan paling banyak, sudah kenyang kan? Kau mau makan 10 pinggan, maka kau sakit. Nah, begitu. Nah, itu yang kau cakap itu sudah blank macam itu, sudah pening. Anda sendiri pening ya, gitu. Lalu kemana Tuhan yang ada pada diri Anda? Roh yang masuk ke dalam diri Anda itu kemana? Kok Anda bisa sakit? Bukankah dalam tubuh Anda ada Tuhan berupa roh? Begini ya, kalau ayat-ayat yang di luar untuk dibahas ya, saya tidak akan jawab ya. Saya tidak akan jawab kalau itu. Anda bukan manusia ya. Anda bukan manusia, tetapi iblis, begitu kan. Jadi soalan-soalan yang Anda berikan itu melalui daripada iblis. Pasti saya tidak akan jawab. Ya. Buat apa saya jawab kan? Soalan yang tidak nyata gitu. Jadi Anda suka-suka buat soalan yang tidak nyata gitu, tidak nyata dalam Alkitab itu. Jadi saya tidak akan jawab ya. Jawab soalan bodoh. Kalau saya cakap bodoh, tetap bodoh gitu. Nah, gitu. Ya. Loh, kok bisa nggak dijawab? Ini kan yang paling prinsip dalam iman kalian. Orang Kristen itu selalu busung dada, membanggakan diri, mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Mengaku pada diri kalian itu ada Roh Kudus.
Dan katanya kami tidak bisa memahami kitab kalian karena kami tidak memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan kalian. Dan kalian memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada pada diri kalian. Berarti Tuhan pencipta alam semesta itu ada pada diri kalian. Kok sekarang jadi sensi ketika saya tanyai? Atau jangan-jangan kamu tidak memiliki Roh Kudus dalam diri Anda? Atau Roh Kudus itu hanya hoaks? Yang sebenarnya adalah Roh Kudus sesuai dengan Quran, yaitu malaikat Jibril yang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ataukah memang betul Roh Kudus itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kalian? Nah, makanya saya katakan, kalau Anda itu memiliki Tuhan di dalam diri kalian, Tuhan yang langsung nusul di dalam wujud kalian, masuk ke dalam roh kalian itu, maka kalian itu tidak perlu sakit. Karena tubuh kalian itu menjadi rumah Tuhan. Rumah Tuhan kok sakit? Nah, di sini perlu berpikir. Jangan-jangan Roh Kudus yang diajarkan itu hanya merupakan halusinasi aja. Jangan-jangan yang diterangkan oleh Al-Quran Roh Kudus adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan segala sesuatunya kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk diajarkan kepada seluruh manusia tentang hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Jangan-jangan itu. Tapi kalau Anda ngotot Roh Kudus itu adalah Tuhan yang datang kepada pribadi-pribadi Kristen, tolong jawab, kemana Roh Kudus Anda ketika Anda sakit? Ayo. Baru flu aja Anda sudah nangis kayak begitu. Tolong dijawab ini penting. Silakan. Tidak ada jawaban kan? Tidak ada jawaban saudara dan saudari tentang siapa cipta tulisan itu. Siapa cipta tulisan itu? Manusia atau Allah? Ini yang saya mau cakap tadi, tapi tidak ada seorang Islam pun yang bisa jawab ya. Lalu mengatakan apa? Bible itu sudah diubah-ubah oleh manusia, Ya lalu saya cakap, siapa cipta tulisan itu? Nah, maka tidak ada jawaban kan? Manusia atau Allah? Siapa yang cipta ayat-ayat, isi-isi ayat-ayat tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu? Apakah Allah atau manusia? Nah ini saya mau tanya. Tapi kalau boleh jawab, ya jawab, sila jawab. Ya saya di sini. Saya menunggu nih. Sebenarnya yang mampet itu bukan hidung Anda, tapi kelihatannya pada otak Anda, akal Anda. Saya harus katakan itu ya. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi Anda kelihatannya nggak mendengarkan VN saya. Entah kenapa, sekarang juga Anda tidak men-tag VN saya juga. Ya mungkin Anda agak apa ya. Ya udahlah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwa yang menulis di dalam kitab Anda itu adalah Tuhan Anda sendiri, ya maka kemudian saya katakan, ya silakan Anda sembah Lukas, Markus dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ternyata mereka yang menulis ini bukan Tuhan Anda, berarti tulisannya potensinya 380 derajat bisa dirubah. Kenapa? Satu, bukan wahyu dari Allah. Dua, dituliskan hanya berdasar hasil penyelidikan. Tiga, tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaga tulisan-tulisan mereka. Keempat, tidak ada yang menghafal kitab Anda. Kelima, kitab Anda itu kehilangan original teks. Dan masih banyak lagi alasan lain. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah sampaikan, kuping sahabat mendengarkan, otak sahabat menyimpan. Lalu dihafalkan. Begitu seterusnya sampai hari ini. Jadi Al-Quran itu tanpa tulisan pun tetap ada. Karena dihafal. Itu yang membedakan dengan kitab Anda. Terkait kemudian pertanyaan konyol Anda, apakah Allah itu bisa menulis? Apakah Allah itu menciptakan tulisan? Kan tadi saya sudah menjelaskan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan sebuah alat, di mana alat itu kemudian mampu menulis. Berarti yang membuat manusia alat ini bisa menulis Allah. Dengan kata lain, Allah yang mencipta tulisan. Karena dialah yang memiliki segala sesuatu, apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Tapi susah juga kalau otak nggak berfungsi, bocor ya, beginilah jadinya. Tapi nggak apa-apa, minimal teman-teman di grup ini bisa memahami apa yang saya jelaskan.
Aduh, hai. Apa macam kau nih? Saya cakap siapa yang cipta? Siapa yang mencipta tulisan itu? Jawab, Allah atau manusia? Ini kamu cakap firman, ya. Firman itu nanti ya, itu belakang dulu. Saya mau tanya, apakah Allah mencipta tulisan ataupun manusia yang mencipta tulisan? Ya, firman-firman itu belakang dulu, kasih belakang dulu. Nanti saya akan jawab itu semua itu. Saya tahu semua itu apa yang kau cakap. Tapi kamu mengatakan Bible itu sudah diubah-ubah kan? Saya mau tanya, sekarang ini tulisan itu sudah diubah-ubah. Lalu saya berkata, apakah Allah mencipta eh, apakah Allah itu mencipta tulisan ataupun manusia yang mencipta tulisan itu? Nah, begitu kan? Jelas itu. Nanti firman-firman itu apa yang ada dalam Bible itu, apa yang ada dalam Alkitab itu, tulisan-tulisan ayat-ayat itu semua. Nanti baru masuk firman ya, bukan preman ya, bukan preman ya. Firman. Baru masuk kepada firman Allah. Ya, tapi tulisan itu saya mau tanya. Itu kau pernah paham ya? Satu hal, nanti coba Anda gunakan akal ya. Satu hal. Manusia menciptakan sebuah mesin. Taruhlah misalnya mesin kopi. Kemudian mesin ini ya memproduksi kopi bubuk. Sekarang pertanyaannya, yang menciptakan kopi bubuk ini mesin atau manusia? Yang membuat kopi bubuk ini mesin atau manusia? Tentu Anda akan mengatakan yang membuatnya adalah manusia. Yang memproduksinya adalah mesin. Begitulah Allah ketika Anda tanya, yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memproduksi tulisan adalah manusia. Tadi saya sudah menjelaskan, tapi lagi-lagi Anda tidak mau paham tentang itu. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan contoh ini Anda sudah bisa paham. Jadi yang menuliskan kitab Anda itu adalah manusia. Yang menciptakan manusia mampu menulis itu adalah Allah. Oke, Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh manusia. Menulis sebuah buku, merubah buku itu sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai buku Anda, Biblos, buku-buku, yang menulis kitab Anda itu adalah manusia, bukan Allah. Pahami itu. Bingung kau. Anda paham kah? Anda berkata itu. Anda paham Anda punya kata-kata itu? Anda paham kah? Anda punya kata-kata itu tadi itu. Hah? Anda tidak paham kah? Oke, kamu cakap manusia mencipta mesin memproduksi kopi itu. Oke, sekarang saya cakapkan Allah mencipta manusia mencipta tulisan. Lalu bagaimana ini? Anda pikir, buka pikiran itu, jangan dibekukan. Manusia mencipta mesin mencipta bubuk kopi. Ya, sama kan? Allah mencipta manusia mencipta tulisan. Apakah sama atau tidak? Anda pikir baik-baik, jangan tutup pemikiran kamu itu. Oke? Anda sudah mengatakan seperti itu. Ya, saya akan berkata begini. Jelas kan? Lalu poin apa yang Anda ingin dapatkan ketika Anda bertanya, apakah Allah menciptakan tulisan? Poin apa yang Anda ingin jajakan di situ? Saya sudah mengatakan kepada Anda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan manusia kemudian itu membangkitkan kecemburuan para makhluk termasuk malaikat. Termasuk iblis. Sehingga mereka tidak mau sujud kepada makhluk bernama manusia itu. Karena manusia diberi kemampuan untuk berkarya, mencipta. Manusia menciptakan tulisan melalui upaya yang Allah berikan terhadap manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jangankan tulisan, baja yang bertonton manusia bisa buat melayang di udara.
Itulah hebatnya Allah menciptakan manusia itu. Kemudian Anda berputar-putar di situ. Padahal saya sudah jelaskan. Terkait dengan tulisan yang ada dalam kitab Anda, itu tulisan manusia, ciptaan manusia. Maka kalau dirubah, tidak ada masalah. Karena memang bukan karya Tuhan, bukan ciptaan Tuhan. Itu ciptaan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Beda. Al-Quran tulisan, kitabmu juga tulisan. Al-Quran ada jaminan dari Allah. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Dan kemudian Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Sekarang kitab Anda yang dituliskan Markus, Paulus, dan seterusnya. Ada jaminan dari Allah untuk menjaganya? Tidak ada. Kalau Al-Quran, stempelnya jelas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada di dalam kitab lain. Allah tidak pernah menjamin. Malah kalau di kitab Anda, itu diancam kemudian. Ya, diwanti-wanti oleh penulisnya kemudian. Musa mengatakan, ya, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah menunjukkan tegar tengkuk kalian. Banyak data di dalam kitab Anda yang mengatakan siapa yang menambah tulisan-tulisan di dalam kitab ini, siapa yang mengurangi tulisan-tulisan di dalam kitab ini akan mendapatkan murka dari Allah. Kalau di Al-Quran mana ada yang kayak begitu? Al-Quran malah menantang. Silakan Anda rubah, silakan Anda buat semisal, silakan Anda buat tantangan kitab yang sama yang bisa menyamai dengan Al-Quran. Tidak ada itu. Allah menantang kemudian. Al-Quran menantang alam semesta ini untuk bisa Al-Quran itu dirubah. Tapi tidak ada yang mampu merubahnya. Kalau kitab Anda, jangan sampai ada yang menambah-nambah. Jangan ada yang mengurangi. Artinya tidak ada jaminan dari Allah terhadap kitab Anda. Makanya kitab Anda dirubah-rubah. Ya, semoga Anda sadar di situ. Ya, kembali kepada tema. Kita sekarang berbeda tema. Kemana Roh Kudus yang ada dalam diri Anda? Kok Anda bisa flu? Hayo, kok Anda bisa flu? Katanya ada Roh Kudus dalam diri Anda. Hayo, jawab itu. Oh, kau benar lah nih kalau begini. Tidak ada benar gitu. Dengar penjelasan saya pertama di awal itu. Saya punya tajuk itu, siapa yang mencipta tulisan itu? Manusia atau Allah? Lalu kamu sekarang macam mana? Kebingungan kan? Kebingungan. Lalu begini. Lalu disalahkan situ, lalu disalahkan di situ, lalu disalahkan di situ. Mana boleh begini? Kan jawabannya senang saja. Siapa mencipta tulisan itu? Manusia atau Allah? Ya manusia. Begitu, senang kan? Tapi kamu tidak mampu, tidak mau mengatakan, bukan manusia yang cipta tulisan, tetap Allah yang mencipta tulisan. Lalu kamu punya mata, Anda menulis. Yang di dalam grup ini semua yang menep-nep, tekan-tekan itu tombol itu E, A, B, C itu kan, semua manusia bukan Allah itu, bosku. Jadi jawaban Anda di situ lalu ditampukan ke arah lain, lalu disalahkan sampai kepada iblis. Kan bunyi di situ. Lalu sampai kepada iblis. Kenapa begini nih, bos? Saya belum ada cerita tentang iblis. Saya belum cerita tentang iblis itu. Lalu kamu meronta-ronta gitu, itu dasarnya. Kamu sudah meronta-ronta. Padahal perkataan saya hanya cukup sekadar kicil-kicilan, tetapi susah dijawab, ya. Begitu, ya. Kamu saya cakap pintar ya, bukan bodoh ya. Tetapi pintarnya itu Anda tidak dapat, ya. Anda tidak dapat sesuatu itu. Orang yang temberang pasti tidak dihormat. Orang yang diam-diam pasti dihormat, begitu. Beginilah perkataanku itu, bosku. Nah, jadi saya belum cakap tentang iblis nih ya. Nanti kita akan masuk di sana perlahan-lahan gitu, bos. Dan terburu-buru ya. Sebab saya ini jenis yang fakta kebenaran, mencari kebenaran, fakta itu. Kita ambil di situ. Jangan terburu-buru, ya. Jangan, wah saya ini hebat. Banyak lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Begitu. Banyak lagi manusia yang pintar daripada kita. Begitu.
ada sifat manusia ini seperti ini, maka dialah benar. Ya, jangan berfoya-foya. Macam ada satu orang Malaysia kan, tapi dia swaldip dalam grup. Oh, berfoya-foya dia masuk grup. Saya begini lagi, dia mengaku dia Kristen dahulu dia Kristen, lepas itu dia maulab jadi orang Islam. Lalu apa yang dia buat? Dia poya-poya. Tapi akhirnya bertemu dengan saya. Akhirnya dia tidak bisa jawab. Akhirnya dia lagi lari dari grupnya. Kenapa? Malu dia punya perkataan. Oh, banyak orang Islam melihat pandangan-pandangan dia berkata itu. Orang yang Islaman dia pun tidak suka. Karena megah, hebat kononnya. Tetapi tidak sehebat seperti manusia yang tunduk, rendah diri, hati mulia, berdiam. Begitu bosku. Nah, kamu masuk sekarang karena nama Zulkifli itu artinya meninggi kan, begitu kan? Tetapi saya ini adalah memberi fakta yang benar. Saya juga menguji. Begitu bosku. Saya menguji itu. Orang-orang Malaysia yang ada satu orang Islam itu kan, Malaysia punya orang dia Islam. Hari Jumat, wah, bukan main dia cakap main Islam, tetapi dia tidak bisa sembahyang. Saya tanya, kenapa kau tidak bisa sembahyang ini? Kok ada di dalam grup saya nih? Lalu apa? Dia berhenti. Lalu saya tarik sama dia. Saya tarik semula dia masuk dalam grup. Karena dia bukan bisa sembahyang kan. Saya nampak itu, saya tengok di dalam grup itu. Saya tarik dengan percakapan saya. Orang-orang ini sudah melihat dan bertahan dan ingin berdebat dengan saya, ingin mau cakap dengan saya. Tetapi kita tengok dah, apakah yang saya cakap hari ini, yang voice saya hari ini, dia akan masuk atau tidak. Nah, dia masuk. Ternyata kok gagal gitu. Saya bukan penyiasat. Fakta yang benar itu. Rupanya dia tidak bisa sembahyang hari Jumat itu. Dia tidak bisa sembahyang itu. Berdebat. Tapi dia buat apa sekarang? Dia mengaku dia Islam. Islam yang paling bersih gitu. Tapi kalau tidak bisa sembahyang macam mana itu bos? Gitu kan. Jadi disitulah dia malu sendiri, dia malu lasah, mungkin dia live dalam grup ini. Nah, kalau dia masuk balik nanti dia kan bising-bising lagi gitu. Gitu kan bos. Oke. Saya katakan samamu, siapa yang menciptakan tulisan? Saya membacakan apa samamu tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kamu tidak mendengarkan VN saya. Allah menciptakan manusia begitu sempurna, sehingga kesempurnaan manusia itulah kemudian dia mampu menulis. Ayo, saya katakan samamu, Allah tidak mungkin menjadi makhluk sehingga dia nuzul menulis di atas lembaran kertas, nggak mungkin. Maka kemudian Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan, membuat makhluk lain itu cemburu. Tapi Anda tidak menyadari apa yang saya, bukan tidak menyadari, Anda tidak bisa menangkap apa yang saya jabarkan. Kenapa? Jangankan menelaah dan mengerti penjabaran saya, memahami perkataan Yesus aja kagak bisa Anda itu. Gimana mau paham penjelasan saya? Saya sudah katakan, saya sudah bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Tapi Anda tidak ngerti. Ya. Allah menciptakan manusia dengan perantaraan pena. Ya, mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Apa itu? Tulisan. Tapi Anda tidak paham. Susah Anda memahami itu. Maka saya menerangkan lebih jauh kepada Anda, ya, bahwa tulisan-tulisan yang dituliskan oleh para nabi itu berdasarkan pewahyuan. Gitu loh. Jadi yang menulis manusia berkat potensi yang diberikan oleh Allah. Nah, tulisan manusia tidak semuanya firman Allah. Ada tulisan biasa yang dianggap firman Tuhan. Itulah kitab Anda. Tulisan Lukas yang bukan siapa-siapanya Yesus dianggap firman Tuhan.
Tulisan Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus tapi dia adalah antikristus dianggap tulisan Tuhan. Disinilah errornya Anda. Kalau Al-Quran itu mah beda. Al-Quran itu tulisan manusia, tapi Al-Quran itu dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan pencipta alam semesta terhadap Quran itu nyata. Sekarang mana jaminan Allah kepada perjanjian baru? Jangan jaminan Allah deh, jaminan Yesus. Pernah nggak Yesus itu mengajarkan tentang Bible, khususnya Bible Lukas, Gospel Paulus, surah Paulus, Gospel Markus? Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Gak pernah. Kenapa? Karena kitab Anda itu bukan wahyu Tuhan. Itu karangan manusia murni. Sementara kitab Anda sendiri menerangkan, kitab yang Anda ambil dari agama lain, di situ diterangkan Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 3, Amsal 30 nomor 6, kemudian Wahyu 22 nomor 18 nomor 9. Semua inti dari penyampaian itu adalah ancaman kepada orang-orang yang menambah perkataan-perkataan di dalam kitab mereka. Artinya indikasi penambahan dan pengurangan itu ada. Kalau Al-Quran silakan Anda tambah kalau Anda bisa. Silakan Anda kurangi kalau Anda bisa. Nggak akan pernah bisa. Satu huruf Anda hilangkan dari Al-Quran, sedunia akan bergemuruh. Al-Quran telah dipalsukan. Coba. Satu huruf Anda tambahkan dalam Al-Quran, dunia akan bergemuruh bahwa ada Al-Quran dipalsukan. Satu titik dalam Al-Quran Anda rubah, maka dunia akan bergemuruh bahwa Al-Quran sudah ada yang menambahkan, ada yang mengurangi. Itulah wujud daripada pernyataan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Mukjizat terbesar di atas muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim. Anda nggak bisa bantah itu. Lah kalau kitab Anda, manusia yang menuliskan. Dan bukan wahyu Tuhan. Celaka 12 kali. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Udah gitu patah sepatunya. Itulah Anda. Jadi Anda harus belajar. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kemana Roh Kudus Anda? Kok Anda bisa sakit? Oke, Saudara Yus. Ya, karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Yaitu sama halnya Anda menyembunyikan kebenaran bahwa Roh Kudus yang ada pada diri Anda itu sebenarnya itu hanya, ya saya katakan mohon maaf, halusinasi aja. Karena sebenarnya konsep yang sebenarnya diajarkan Yesus itu bahwa Roh Kudus akan menyertai kalian semua, itu artinya ajaran dari Allah melalui seorang nabi itulah yang akan menyertai semua manusia yang berakal sehat. Ya, sosok nabi yang datang yang akan mengajarkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, yang menundukkan bangsa-bangsa tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan tentang apa yang diajarkan oleh Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Jadi konsep Ruhul Kudus ada pada diri orang-orang Kristen ini itu tidak ada bukti ya. Antar pemuka-pemuka agama Anda saja bercerita tentang Yesus itu bertentangan dan ngotot-ngototan, ya. Saling mengkafir-kafirkan, saling membidat-bidatkan satu sama lain. Kemana Roh Kudus kalau memang Roh Kudus ada pada diri Anda masing-masing? Jadi saya ingatkan kepada Anda supaya Anda sadar bahwa konsep Roh Kudus ada pada diri Anda itu hanya halusinasi. Ya. Andai saja benar Tuhan ada pada diri Anda dalam arti kata esensi atau wujud Tuhan ada pada diri Anda berupa roh, maka Anda tidak perlu sekolah, Anda tidak perlu naik pesawat, Anda tidak perlu sakit. Kenapa? Lah, tubuh Anda menjadi bait Allah, coy. Ya, jadi tidak perlu itu ada. Kecuali kalau Anda menuhankan esensi yang bisa tidur, lagi lupa diri, atau lalai, atau pelupa. Jangan sampai Tuhan Anda ketika ada dalam diri Anda kena flu karena Tuhan Anda lagi tidur. Ini saya bukan menghina, bukan menghujat, hanya mengedukasi Anda. Agar Anda itu tersadarkan bahwa Roh Kudus itu tidak seperti itu penggambarannya. Baik menurut Yesus maupun menurut Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda punya Roh Kudus, maka tak mungkin Anda sakit. Oke? Belajar lagi ya supaya Anda itu bisa memahami kebenaran bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah, bukan dari pengarang-pengarang buku yang tidak jelas. Demikian, salam beda Tuhan.